Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 15 Mei 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang telah menjaga kami sekeluarga sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan keadaan sehat dan bugar. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih diberi nafas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan tolong, agar kami boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu yang akan kami baca maupun kami dengarkan ini. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ungkapan syukur dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yeskiel pasal 2 ayat 8 hingga pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah, dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu keteguhan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu,
berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan harian Toraya pada pagi hari ini adalah jangan gentar, ndakmu magiang. Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia menandakan bahwa Yehezkiel rapuh. Allah memanggil dan memperlengkapi dengan rohnya, lalu mengutusnya ke tengah-tengah bangsa pemberontak. Bangsa Israel adalah pemberontak kepada Allah. Bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel bisa saja mendengarkan Yehezkiel, namun bisa juga menolak. Pemanggilan dan pengutusan ini bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel. Allah tahu kegelisahan hati Yehezkiel, karena itu Allah katakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya. Allah tahu bahwa Yehezkiel rapuh dan takut untuk tugas yang berat ini, namun Allah meneguhkan nabinya. Menyampaikan ajakan pertobatan kepada bangsa pemberontak adalah tantangan yang berat. Allah ingin agar umat tahu bahwa ada seorang nabi Allah di tengah-tengah mereka, dan Allah ingin agar mereka bertobat. Yehezkiel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa pilihan atas dirinya istimewa, yakni untuk menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Keadaan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Banyak orang Kristen yang hidupnya memberontak kepada Tuhan melalui peri hidup sehari-hari. Para pendeta, panatua, dan diaken diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menyerukan peringatan dari Tuhan. Jangan takut kepada mereka, walaupun mereka adalah orang kaya, pejabat, ambek tondok, dan lain-lain. Tegurlah mereka, peringati dan ajarlah mereka seturut firman Tuhan. Mereka mau mendengar atau tidak, berbicaralah dan sampaikan firman Tuhan kepadanya. Ingat, Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan bersama-sama kami renungkan. Kiranya menjadi pelita dalam menjalankan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Lindungi kami Tuhan dari mara bahaya maupun kuasa-kuasa kegelapan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.